Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai. Amin. Buat teman-teman semua, di sini saya minta maaf, mungkin agak lama saya update. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu support dan memberikan pertanyaan yang positif. Dan di pembahasan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Heri. Om Heri Duki ini pertanyaannya menyambung dari pembahasan lobet jantan ataupun teknik finishing. Pertanyaan Om Heri, wangel Kang Agus, aku wis 7 tahun ra becus, masih tuku setengah jadi. Yaitu artinya, susah Kang Mas Agus, aku sudah 7 tahun gak becus meski beli setengah jadi. Baik Om Heri, terima kasih untuk pertanyaannya ataupun unek-uneknya yang disampaikan. Mungkin jenengan ataupun saya itu pernah ngalamin seperti itu Om, tetapi seiring waktu, seperjalanan saya dari pertama saya ngonten sampai sekarang ini, yang pernah saya alami pribadi Om, memang beraneka ragam teknik ataupun cara. Tetapi ini dalam konteks penggacoran ya Om, ataupun materi yang jenengan proses ya. Ketika lobet yang kita proses atau dengan pola perawatan penggacoran ini, materinya itu beda-beda Om. Kalau nada masih standar ataupun belum nada kering, meskipun lobet itu bocor rajin bunyi tapi nadanya standar, itu sangat lama Om. Lama, bahkan meskipun bisa buat jalan lapangan gitu ya Om. Jadi semoga bisa dipahamin. Yang pernah saya alamin itu materi dari nada kering itu memang dari awal ataupun dari dasar ataupun karakter pembawaan lobet itu Om. Itu memang gak semuanya lobet seperti itu, tetapi yang bisa ke konslet ini tetap dari materi nada, karena nada kering ini akan mendominasi lobet itu ke selah ataupun belajar ngedobel. Kalaupun dengan selah ini kan bisa dengan prosesnya pemberian pemicu. Pemicu ini yang pernah saya alamin, ini pernah disampaikan juga dengan Om Agung GRC. Poin pertama, proses penggacoran. Setelah kita gacorkan nadanya seperti apa, terus sistem tempel ataupun penjodohan awal ini, si betina ataupun calon untulan ini tetap support dibirahi si jantan. Tetapi kalau saya selalu dengan pemberian betina paut Om, karena ketika saya sistem tempel pisah sudah rajin bunyi, pembawaan rajin bunyinya seperti itu masih kuat di dia sampai belajar ngedobel, yaitu dengan selah itu biasanya saya jadikan satu di kandang kapsul dulu, saya berikan meraba dari pakan, saya berikan pakan rendah dulu, karena kondisi di sini tetap di playernya itu birahi tinggi Om, karena kita mainkan dengan pasangan ataupun untulan yang nggak bisa dikawin. Dengan kondisi dijadikan di kandang kapsul ini, sistemnya saya 3 hari sekali saya cabut pasang. Ketika masih rajin bunyi, pembawaan nadanya seperti itu, saya teruskan. Tetapi kalaupun dengan bisa dongkrak birahi si player tetapi dicabut pasang nggak bunyi, berarti tidak support. Itu yang menjadi poin tetap dari nada. Nada itu akan berpengaruh di selah-selah di ngedobel. Kalau setelah itu dari proses untulan sampai bisa dikawin aman Om, saya yakin aman. Dan saya yakin mungkin dari lobet yang jenengan beli setengah jadi ini, saya yakin materinya tidak ke nada kering Om. Kalau dengan materi nada kering, coba dengan sistem pemberian untulan yang tidak bisa dikawin dulu, hanya mempertahankan di titik gacornya, mempertahankan di titik birahnya seperti itu dulu Om. Prosesnya cabut pasang, gak usah buru-buru main ke gantang-gantangan Om. Yang penting teknik finishing gitu. Tetapi kalaupun jenengan misalkan pengen kegantangan, tidak masalah. Cuman saya di sini kan memberikan gambaran, semoga bisa dipahamin. Yang menjadi poin tetap dari nada, terus pemberian pasangan ini yang bisa support, terutama tidak bisa dikawin dulu, agar mempertahankan di titik rajin bunyinya, mempertahankan di titik birahinya seperti itu. Kalau untuk pakan atau proses penjemuran ataupun mandi, itu saya yakin dari teman-teman yang punya lobet yang meraba, tidak bisa orang lain jemur sekian jam, jemur sekian menit tetap diraba. Ketika dipisah bantu jemur, dia mulai ngeriwik, dia mulai bunyi,
sekiranya cukup kita teduhkan. Itu aja sih kalau ini. Tetapi yang menjadi sukses tetap dari materi gitu Om Heri ya. Saya ingin membahas dari pertanyaan dari Om Yan Aryan juga, yaitu dengan pertanyaannya, nyimak Om Agus, Om bahas tentang pemicu untuk mengarah ke gacor. Baik Om Yan Aryan, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini hampir sama dengan pembahasan yang tadi Om, yaitu dengan sistem tempel yang bisa memicu birahi si player. Kadang-kadang kalaupun betina yang setelah dengan proses penggacoran di single, kan rata-rata lobet itu pembawaannya factor Om, nadanya nyepitnya kencang. Tetapi kalau kita sistem tempel ini dengan paut jantan ataupun yang betina itu tertarik, kan biasanya ngebebek ataupun lobet itu birahinya tinggi. Untuk teman-teman yang bermain factoran memang agak bingung kondisi di sini, karena memainkan kondisi birahi tinggi lobet betina ini akan merubah nada dan pembawaannya tidak nyepit lagi, dan durasi biasanya lebih menurun, mainnya jeda rapat, pembawaannya nadanya minor. Untuk langkah awal lobet betina itu lebih baik proses penggacoran dengan di single Om. Adapun dengan proses dengan full krodong atau tidak itu beda-beda. Tetapi dengan pemberian full krodong, ketika lobet itu cocok dengan pola perawatan itu, selama 3 hari pun ngefek Om. Pasti kedengaran burung lain dia akan lebih responsif. Dan pemberian pakan rendah, ketika sudah rajin bunyi diablak, kita berikan pemberian pakan kencang, lobet itu lebih birahi, lebih nanti lobet itu mungkin tingkahnya aneh, karena memainkan kondisi birahi tinggi lobet betina ini bermain gacoran Om. Pembawaannya tidak factor. Mungkin dari teman-teman yang bermain factoran memang agak bingung Om, cuman yang pernah saya alamin untuk pemicu mengarah ke gacor ini, khususnya lobet betina ini, tetap seperti itu. Kalaupun dengan sistem tempel ini, biasanya kalau saya lobet itu masih kepo, ini saya tempel kanan kiri Om, ataupun sistem tempel agak lama, nanti pisah bantu jemur kuat, nanti tempel lagi. Kalaupun misalkan pengen manjang durasi lagi, biasanya saya single lagi. Jadi kondisinya seperti itu, pola perawatannya seperti itu. Buat teman-teman di sini minta maaf, mungkin dengan cara ataupun pola perawatan ini kan banyak, dan di sini saya sesuai dengan pengalaman saya pribadi, dan informasi ini saya berani menyampaikan karena dari teman-teman yang sudah laporan ataupun dari narasumber yang pernah saya tanyakan itu lewat dengan pribadi, ngobrol pribadi pun sama Om. Jadi yang menjadi poin-poin di sini tetap proses penggacoran untuk jantan betina, terus pembawaan nada itu untuk jantan itu tetap berpengaruh ke nada kering. Terus ketika sudah mempunyai nada kering, pinter-pinterin jenengan mainnya di untulan, ataupun jangan buru-buru dikawinkan. Meskipun misal lobet jenengan ini yang awalnya pasangan, ini coba bisa dengan sistem tempel kapsul sama kapsul tempel pisah Om, itu juga bisa. Saya pernah menerapkan dengan lobet yang jantan betina ini, saya jadikan satu. Lobet itu sering ngedrop, tetapi ketika saya mau gantangkan ini bisa jalan, yaitu harian di kandang kotak. Ketika mau lomba ini biasanya H-5 ataupun H-4, saya ambil jantan betinanya, saya tempel berdua, saya koloni dengan burung lainnya, tidak saya apa-apakan, hanya nanti saya bawa jantannya saja. Itu untuk ngolah dari jantan ternakan itu. Tetapi jantan ternakan ini tetap dulunya pernah jenengan proses penggacoran, mungkin jenengan sudah agak kurang semangat dengan player itu, coba dengan sistem itu juga bisa gitu ya. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya, untuk memberikan komentar-komentar yang positif. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Dan di sini saya minta maaf, bukannya saya paling bisa dan saya hanya berbagi informasi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, bisa disimak di pembahasan sebelumnya, itu sudah lengkap informasi yang pernah saya dapat dan saya sampaikan. Dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.